Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah, ya, sudah sampai halaman 3940. Penjelasan sebelumnya, ya, fahadihi salah satu marotib, 3 martabat yang sudah dijelaskan, yaitu martabat ahadiyat, wahdah, wahidiyat. Kulluha, semuanya itu qodimatun, ya, disebut qadim. Qadim itu lawanannya adalah hudus, baru. Jadi 3 alam, ya, ahadiyat, wahdat, wahidiyat, itu masuk kategori qadim. Terus kalau dicari sumber ayatnya, apakah ada ayat yang terkait dengan ini? Karena tidak mungkin ilmunya para aulia itu terlepas dari ayat. Ya, pasti ada. Ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan, ya, pembagian alam. Seperti firman Allah yang berbunyi, Huwallahul ladzi la ilaha illahu illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Jadi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang mana? Alimul ghaibi wasyahadah, yaitu yang mengetahui segala alam yang bersifat gaib, wasyahadah, dan alam yang syahadah. Syahadah itu alam yang fisik, yang nampak. Bagaimana ayat ini kaitannya dengan teori martabat 7? Dari ayat tersebut, ya, kemudian dikembangkan oleh para sufi, ya, disarai, ya, diurai oleh para sufi, termasuk Ibnu Arabi dan juga yang lainnya. Maka maksud dari kata alimul ghaib, al-ghaib, itu masuk pada kriteria 3 alam yang qadim. Itu. Jadi 3 alam yang qadim ini kalau dicari rujukan nanti di Al-Quran menggunakan kata pembagian alimul ghaibi, yaitu alam gaib yang sifatnya, ya, metafisik. Nah, kemudian ini diurai lagi, inilah yang disebut dengan alam qadim. Isinya alam qadim apa? Dijelaskan lagi oleh Syekh Fathullah Al-Buranburi secara lebih rinci, yaitu ahadiyat, wahdah, wahidiyat.
Itu. Maka penjelasan fahadi salasul marotibah kulha qadimah, ya kita semakin yakin ya dengan dasar ayat Al-Quran tadi, kemudian dengan teori martabat 7 yang bagian pertama 3 alam ini ya ternyata sebagai penjelasan dari ayat alimul ghaibi. Lah alimul ghaibi ini ternyata isinya 3 hal tadi diurai lebih detail lagi. Ya kita sudah bahas kan. Yang pertama ahadiyat. Ya ahadiyat itu penjelasannya bahwa pada martabat ini yang ada hanya zat. Jadi belum ada yang lainnya. Muhyi Pamijahan dalam manuskripnya yang ada di Leiden, Belanda, itu saya baca menjelaskan ahadiyat ini dengan istilah uang uung gitu. Uang uung. Uang uung itu ya kalau orang Jawa sih sedikit ada ilustrasi gambaran. Terus pokoknya nggak ada apa-apa uang uung itu. Tapi ada gitu. Nggak ada apa-apa tapi ada ini. Kalau bahasa Sunda apa itu? Uang uung itu. Itu istilah Jawanya. Tapi di sini diberikan batasan ya. Pada martabat ini yang ada hanya zat. Tapi Nabi memberikan pagar. Pagar ini supaya pembahasannya nggak terlalu berlebihan masuk ke dalam soal zat. Yaitu dengan hadis yang berbunyi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru, berfikirlah kalian ya fi khalqillah, tentang ciptaan Allah. Jadi ranah bagi para salik untuk mengkaji alam semesta itu ranahnya adalah khalqillah, ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Fahuwa ahmak, maka Anda akan menjadi ahmak, bodoh. Bodoh itu ya menjadi rusak akidahnya. Dan di martabat ini juga disebut sebagai ya kunhi zat. Kunhi zat. Jadi kita paham secara teori penjelasannya, tapi kita tidak boleh mengekspor lebih jauh ya tentang zat itu. Maka makom ini juga disebut sebagai makom kunhi zat. Ya, kemudian turun yang kedua, makom ahadiyat wahdah ya. Wahdah ini di martabat ini ya, kalau martabat ahadiyat disebut la ta'ayun ya istilahnya. Martabat yang kedua disebut ta'ayun awal. Ta'ayun itu ya kenyataan al-awal yang pertama atau ta'ayun ula. Jadi maksudnya kalau yang di pertama la ta'ayun ya nggak ada apa-apa ya wong-wong tadi kalau bahasa Jawanya itu. Dan itu nggak boleh dibahas secara lebih mendalam karena pasti akan rusak. Kemudian di martabat yang kedua itu istilah lain dari wahdah adalah ta'ayun awal. Nah, ta'ayun awal itu apa penjelasannya? Yaitu di martabat ini sudah ada zat tadi sudah ada, kemudian bermetamorfosis menjadi zat dan sifat.
zat dan sifat. Kemudian dalam penjelasan lebih rinci lagi, ya, di martabat ini juga disebut dengan hakikat Muhammadiyah, atau disebut lagi dengan Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad. Apa maksudnya? Bahwa di martabat yang kedua ini itu sudah ada ide, ya, ide gagasan untuk menciptakan alam semesta. Tapi gagasan dan ide ini sifatnya masih mujmal, masih global, ya, belum terperinci. Nanti terperincinya di martabat berikutnya. Jadi di alam yang kedua ini, yaitu munculnya, ya, rencana Allah untuk menciptakan alam semesta, tapi masih ijmal. Apakah ada argumentasi yang mendukung teori ini? Ada, yaitu ayat, bukan, hadis qudsi yang berbunyi kuntu kanzan mahfiyan, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Fa inni uhibbu an u'raf, fa inni uhibbu an u'raf, sesungguhnya aku ingin dikenal. Kemudian fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fa bi ya'rifuni, maka dengan anugerahku pula dia mengenalku. Gitu. Jadi ini Allah punya rencana ingin menciptakan makhluk. Supaya apa? Supaya aku dikenal. Cara mengenalnya yaitu dengan fabi ya'rifuni, dengan mendapatkan, ya, anugerah Allah, ya, kepada hamba-hamba yang dikehendaki, ya, sesuai dengan ayat yu'til hikmata may yasha, ya, Allah akan memberikan al-hikmah kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi ini bukan menjadi otoritas syaratnya harus kiai, enggak gitu. Syaratnya harus ustadz, enggak gitu. Karena ini ayatnya yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan anugerah al-hikmah ini mayyasha kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, pada martabat yang kedua ini juga, ya, sumber atau argumentasi lain di dalam hadis juga dijelaskan, ya, soal Nur Muhammad, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang berbunyi, ya, ini awwalu ma khalaqallah nurun nabiyika, pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu nur nabimu. Jadi ini hadisnya Nabi yang bersabda kepada Jabir, awwalu ma khalaqallah, ya Jabir, ya, awwalu ma khalaqallah nurun nabiyika, pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu nur nabimu, wahai Jabir. Ya, kemudian redaksi berikutnya, ya, fakhuliqal asya, kemudian dari Nur Muhammad diciptakanlah asya. Asya itu segala sesuatu, itu min nurihi, dari Nur Muhammad tadi. Kemudian wa anta min tilkal asya, dan kamu Jabir, kamu bagian dari sesuatu itu. Itu. Ini terkait dengan teori Nur Muhammad. Jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah sebelum ada alam semesta yaitu Nur Muhammad.
dari Nur Muhammad ini, kemudian terciptalah Asya. Asya itu yang dimaksud adalah alam semesta sedetail-detailnya. Lah, terkait penciptaan Asya ini, kalau di martabat yang kedua tadi masih berupa ide penciptaan yang ijmal, ya, yang masih global. Kemudian baru martabat yang ketiga, yaitu martabat ahadiyat, yang disebut dengan ta'ayun sani, yaitu kenyataan yang kedua. Kenyataan yang kedua ini, rencana di martabat yang kedua, ya, itu sudah terperinci, sudah dalam bentuk tafsil. Ya, kalau di martabat kedua ada zat dan sifat, di martabat ketiga wahidiyah ini ada zat, sifat dan asma, maka lebih terperinci. Ya, terperinci. Nah, ketika sudah terperinci segala desain alam semesta, ya, apakah ada argumentasi dari ayat Al-Quran yang mendukung teori martabat yang ketiga ini? Gitu. Karena bicara ilmu hakikat, kalau nggak didasari dengan teori-teori atau argumentasi yang bersumber dari Al-Quran, ya akan mudah dipatahkan oleh orang yang kontra terhadap ajaran-ajaran ilmu hakikat ini. Nah, dasarnya adalah ayat Al-A'raf 145 yang berbunyi, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in. Wa katabna lahu fil alwah, ya, min kulli syai'in. Mau'idatan wa tafsilan. Mau'idatan wa taflisan. Di wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idatan wa tafsilan. Jadi kalau sudah dikasih ayat begini yang kontra itu biasanya langsung manduk-manduk dia. Apa arti ayat ini? Wa katabna, dan kami telah menulis, ya. Ini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi berarti Allah itu sudah mendesain perencanaan alam semesta serta tafsir ini sudah selesai. Ya, lahu baginya, ya, fil alwahi di pada alwah. Alwah itu jamak, mufradnya itu lauhun. Lauhun itu papan, alwah itu papan-papan. Maka lauhul mahfud itu papan yang terjaga. Istilah lauh papan ini kan bahasa dulu, ya. Kalau bahasa sekarang ini ya big data. Big data itu ya kumpulan database data terkait perencanaan alam semesta. Ini ya fil alwah ini sudah ada, bahasa komputer itu sudah ada folder-foldernya gitu. Gitu. Sudah ada bagian-bagiannya. Itu. Wa katabna lahu fil alwah, dan kami telah menulis, katabna menulis. Berarti kan desain alam semesta ini sudah final. Ayat dasarnya ini. Wa katabna lahu fil alwahi, ya, min kulli syai'. Min kulli syai' ini dari segala sesuatu. Segala sesuatu ini maksudnya umum, mulai dari perencanaan alam semesta yang sifatnya global maupun yang sifatnya individual.
Individual itu seperti kayak konkretnya ya wujud diri kita. Itu di Lauhil Mahfuz itu sudah ada. Itu semua sudah didesain secara final. Lah, mau'idotan sebagai mau'idoh, nasihat. Wa tafsilan, dan secara terperinci. Tafsil. Jadi wa tafsilan ini menguatkan teori martabat ahadiyat yang ketiga. Nah, di teori ini ya itu dijelaskan wali jami'il mawjudat alat tariqi tafsil itu. Dan segala yang mawjud ala tariqi tafsil itu sudah ditetapkan secara rinci. Secara rinci itu tafsil. Wa imtijazi ba'diha an ba'din, sudah terpilah-pilah. Ya sudah rapi lah itu. Sudah rapi. Itu. Maka martabat yang ketiga ini sering disebut Lauhil Mahfuz. Ya. Lah, para sufi yang menggunakan istilah Lauhil Mahfuz ya, di antara para ulama-ulama yang mengajarkan martabat 7 itu salah satunya adalah Syekh Muhyi Pamijahan. Jadi Syekh Muhyi Pamijahan ini ya termasuk jaringan yang membawa martabat 7 ke Jawa itu Syekh Muhyi. Syekh Muhyi yang di Pamijahan itu menyebarkan ke Surakarta, ke Pakubuwono II, terus ke sampai ya hampir seluruh keluarga Trah Surakarta itu hampir dulu belajar martabat 7 sampai terpecah menjadi Ngayuk Jogarta, itu juga martabat 7 juga ada di sana. Sampai Mangkunegaran yang santri ini kan dari Trah Mangkunegaran itu juga ada martabat 7. Gitu. Jadi yang santri itu jalur ke atasnya yaitu Kiai Kesan Besari. Kiai Kesan Besari ini di Ponorogo, terus ke atasnya itu belajarnya sama putranya Syekh Muhyi, namanya Syekh Bagus Muhyiddin. Bagus Muhyiddin. Nah, kemudian Bagus Muhyiddin belajarnya sama Syekh Muhyi Pamijahan. Itu jadi urut-urutannya seperti itu. Terus Syekh Muhyi Pamijahan bergurunya di mana? Di Aceh kepada Syekh Abdurrauf As-Singkili yang di Aceh dengan Syekh Kuala yang makamnya di pinggir pantai, yang waktu tsunami itu tsunaminya tidak bisa nembus wilayah makamnya Syekh Kuala itu. Nah, Syekh Kuala bergurunya kepada Syekh Al-Qurani. Syekh Al-Qurani muridnya Syekh Al-Qusasi gitu. Jadi urut-urutannya itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya martabat kedua disebut istilah lain dengan hakikat Muhammadiyah, yaitu Nur Muhammad tadi. Kemudian martabat yang ketiga disebut hakikat insaniyah, yaitu hakikat insaniyah. Hakikat insaniyah artinya prototip istilahnya, perencanaan wujud insan ya, yang belum wujud ya, itu di alam yang ketiga
itu sudah tuntas semua. Dari desainnya, dari takdirnya, rezekinya, kemudian ajalnya, itu di martabat yang ketiga sudah selesai semua. Gitu. Maka disebut hakikat insaninya. Jadi wujud kita ini di alam wahidiyah itu perencanaan Allah itu sudah finish. Ya, termasuk perjalanan hidup kita yang akhirnya kita ngaji di sini gitu. Ini di alam yang ketiga sudah ada catatannya. Jadi kita ini kan hanya melaksanakan apa yang sudah ada pada ketetapan Allah di alam yang ketiga, atau disebut alam ahadiyat atau lauhil mahfud, ya kan, istilah lain, atau istilah lain dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut qadha. Ya, qadha, qadar. Qadha itu ketetapan yang bersifat azali. Lah qadar itu kejadian yang tidak bisa lepas dari keputusan qadha gitu. Ya, seperti malam ini kita ngaji. Ini ya nggak lepas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah ya di wahidiyat, di lauhil mahfud, atau di ayat yang disebut qadha tadi. Nah, ini sekarang ini qadarnya. Sekarang ini qadarnya itu. Nah, jadi dengan demikian ya dari 3 martabat yang qadim, ya saya ulang-ulang supaya pemahamannya tahqiq ya. Tahqiq itu presisi ya. Enggak istilahnya enggak supaya utuh untuk pemahamannya. Kalau pemahamannya utuh ya tinggal proses ya mengamalkan, proses menjalani, proses meyakini gitu kan. Dari ilmu yakin, kalau kita teorinya itu sudah presisi gitu, ilmu yakin, nanti selanjutnya ainul yakin, selanjutnya sampai hakul yakin. Nah, pemahaman yang presisi ini penting, karena banyak yang tidak presisi pemahamannya, akhirnya mengembangkan dengan imajinasi yang liar. Akhirnya ya keluar dari jalan gitu. Maka kalau ada orang yang belajar ilmu hakikat kemudian sudah mulai aneh-aneh gitu, sudah keluar dari jalur ya, karena tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan di kitab ini. Jadi kitab ini penjelasnya cukup komplit ya kalau dipahami secara betul itu. Nah, makanya dengan kita ngaji kata per kata ya seperti ini, itu kita tahu oh maksud kalimat ini seperti ini, kalimat ini seperti ini gitu. Wa taqdim wa ta'khir, sedangkan maksud takdim itu alam qadim tadi. Wa ta'khir itu adalah takhir itu akhir, yaitu alam hudus, alam yang baru. Itu akliyun, hanya bersifat akli. La zamaniyun, tidak bukan zaman. Artinya pemilahan qadim dan hudus ini bersifat akli. Akli itu artinya supaya akal kita ini bisa menerima
tentang penjelasan alam qadim tadi. Bukan secara zamani. Zamani itu terkait dengan waktu. Kalau dipahami dengan waktu, ya ini nanti berapa puluh tahun gitu. Karena kalau hitung-hitungan waktu, ya sebenarnya itu dirahasiakan oleh Allah, ya. Karena sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah. Maka mu'alif menjelaskan ini sifatnya akli. Akli itu supaya akal kita bisa menerima tentang teori qadim dan hudus. Bukan zamani. Kalau zamani itu kan membutuhkan perhitungan waktu. Apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini zamani. Lah, kita tidak masuk pada wilayah zamani karena ini menjadi wilayah rahasia Allah. Ya, sedetik yang akan datang kita nggak tahu. Kiamat kapan kita nggak tahu, gitu. Karena itu zamani. Tapi kalau akli, oh iya, sekarang posisi kita ini sudah di alam atsam. Oh, ini berarti sudah hudus. Itu. Jadi penjelasan mu'alif wa taqdim wa ta'khir akliyun, bersifat rasional supaya akal kita bisa menerima perbedaan antara qadim dan hudus. Itu tidak dipahami secara waktu itu. Nah, setelah ini selesai, baru masuk pembahasan yang berikutnya, yaitu martabat yang keempat. Ini sudah masuk wilayah hudus baru itu. Tapi barunya ini pun bertingkat-tingkat. Ya, barunya itu bertingkat-tingkat. Mulai, ya, istilahnya dari biji, ya, sampai kemudian berproses sampai akhirnya menjadi proses yang lebih utuh itu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fi darin amin ya rabbal alamin. Wal martabatu rabi'atu, dan bermula martabat yang keempat. Itu martabatu alamil arwah. Martabat yang keempat itu martabat alam arwah. Itu. Wahya, dan bermula martabat alam arwah. Ibaratun, itu ibarat, anil asyai, dari segala sesuatu, al kauniyati, yang bersifat alam, ya, kauniyah, yang bersifat kaun, ya. Kaun itu ciptaan, alam itu kaun. Tapi kaunnya ini masih bersifat halus karena masih berupa ruh, ya kan? Jadi ruh itu entitas baru. Ya, jadi ruh itu entitas baru. Sekalipun wujud fisiknya belum ada. Maka di sini disebut anil asya al kauniyah al mujarrodah. Al mujarrod itu yang sepi, ya, sepi itu artinya masih murni, belum ada tambahan. Al-basitoti itu, basitoh itu mulai berkembang. Basit itu mulai
kalau dalam ilmu biologi itu ya mulai berproses, berkembang biak, mulai berbentuk itu. Allati tadharu yang nyata, allati tadharu yang nyata, apa asya ala dzawatiha, atas zatnya, wa ala amsaliha, dan atas amsal. Amsal itu pepadane, kalau bahasa kita amsal itu ya perumpamaan-perumpamaannya. Lah yang santri di sini di pinggiran menjelaskan, yakni yaiku wiwitane upama kang bangsa rupa ning barang kang ana ing dalem ilmu. Ya. Maksudnya yang santri menjelaskan ini adalah permulaan dari proses wujud terjadinya rupa, tapi ini masih sifatnya ilmu, artinya belum berupa wujud secara fisikly. Nah, sekarang kita bahas terkait teori martabat yang keempat. Ini alam arwah. Kalau kita baca definisi ini ya pasti akan abstrak ya, karena bahasanya dibuat abstrak ya. Itu maksudnya abaratun anil asya al kauniyah al mujarradah al basitah allati tadharu ala dzawatiha wal amsaliha gitu. Ini mu'alif sengaja bahasanya diabstrakkan seperti ini supaya hanya orang-orang yang diberikan anugerah kefutuh ya, yang bisa mengurai secara penjelasannya. Kalau hanya berpegang pada redaksi ini itu sulit ya untuk bisa menemukan maksud, apalagi maaf ini ya istilahnya, kalau ada orang yang punya kemampuan baca kitab kuning, nahu sarupnya bagus, ketemu redaksi ini, bisa ditanya maksudnya apa, pasti geleng-geleng. Mbah iki maksudnya iki kok asyak kauniyah mujarradah itu. Wah. Sekarang kita akan uraikan ya. Alam arwah ini adalah entitas yang diciptakan oleh Allah. Ya. Yang sifatnya baru, sekalipun bentuknya itu masih halus ya, masih halus, belum berupa metafisik maupun fisik gitu. Masih halus. Nah, kemudian kita cari argumentasi pendukungnya. Pertama, ayat Al-Quran terkait dengan martabat yang keempat ini yang disebut dengan martabat alam arwah. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika Adam ya, semua sebelum diciptakan menjadi wujud fisik, ternyata ruhnya itu sudah dikhitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ruhnya ketika diciptakan oleh Allah sudah dikhitab ya dengan pertanyaan alastu birabbikum. Alastu, alifnya itu istifham. Alastu, apakah aku birabbikum itu Tuhanmu? Nah, ini
Yang bertanya, as-sa'il, yaitu Allah. Al-mas'ul, yang ditanya, semua ruh. Nah, terus jawabnya apa? Qalu, ini jamak. Qalu, semua ruh menjawab, bala sahidna, bala, iya, injih Gusti, syahidna, kami telah menyaksikan. Jadi ini menggunakan kata syahidah, sahidna, kami telah menyaksikan. Jadi penyaksian yang menggunakan hati, ya, penyaksian yang sifatnya itu ruhani, yaitu menggunakan kata sahidna. Kalau ro'aina itu penyaksian yang physically, menggunakan mata. Seperti ro'aitu, aku melihat, berarti mata lahiriah ini yang melihat. Tapi kalau syahidna, kami menyaksikan, itu berarti aspek rohani yang merasakan. Gitu. Ini argumentasi ayat Al-Quran, ya, terkait proses penciptaan ruh. Gitu. Jadi artinya apa? Semua ruh, ya, pada saat itu sudah ma'rifah, sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ruh yang ada di alam arwah ini sebagai wujud dari perencanaan di alam wahidiyat, gitu. Jadi ruh yang diciptakan di alam arwah ini itu perwujudan dari perencanaan di alam wahidiyat atau lohil mahfud itu. Di situ sudah ada nemteknya, ya. Oh, ini ruhnya Mas Hari, ini ruhnya Mas Aziz, itu di alam arwah itu sudah ada. Lah, turun di alam arwah itu tindak lanjut dari ketetapan di lauhil mahfud, gitu. Ketetapan di lauhil mahfud. Nah, maka ruh yang sudah ma'rifah ini sebagai modal, ya, supaya kita mengenal Allah. Sebab di ayat berikutnya, jangan sampai nanti kalian ngeles. Ngeles itu begini, ya dulu saya tidak pernah diberi kesempatan untuk mengenal Allah, gitu. Di ayat berikutnya itu, ayat ini ngunci supaya kamu besok di hari kiamat itu enggak ngeles, gitu. Karena apa? Di alam arwah sudah dikasih kesempatan mengenal Allah. Itu. Nah, terus di alam arwah ini juga, ya, dijelaskan di dalam hadis. Jadi kalau kita baca definisi di sini, kalau nggak kita compare dengan sumber-sumber yang lain, itu ya tidak menemukan makna yang terkandung di balik redaksi ini, gitu. Karena kan tadi redaksi ini abstrak, nggak bisa dipahami secara tekstual, gitu. Hadis lain menyatakan, ana abul arwah, itu. Ini Nabi. Ana abul arwah wal alamu minni. Maaf. Ana abul arwah wal adam abul bashar. Jadi siapa yang menjadi induk segala ruh? Dijawab adalah ana abul arwah, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidur
arwah, pemimpinnya ruh. Itu. Maka di sini kita baru memahami rahasia kenapa kita harus bersolawat, gitu. Karena supaya terkoneksi dengan sayyidur ruh. Kunci ma'rifah itu kalau ruh kita sudah terkoneksi dengan sumbernya. Kefutuhnya ilmu seorang salik itu juga karena wasilah sholawat Nabi. Gitu. Maka hampir semua thariqah yang saya kaji teliti itu selalu ada zikir sholawat. Itu ada zikir sholawat. Karena ini kunci. Nah, namun demikian ya, kalau kita menjangkau sampai kepada Nabi Muhammad, ya ini kan dari sisi zaman waktu, ya secara fisik kita kan tidak pernah bertemu, Kanjeng Nabi. Tapi secara ruh kita ini ya anak-anak ruhani Kanjeng Nabi. Ya. Kemudian dari ruh, dari sayyidur ruh ini turun ya dalam bentuk struktur yang disebut dengan struktur martabat kewalian. Nah, setiap zaman, setiap waktu itu pasti ada orang yang mendapatkan mandat ya membawa kedudukan keruhanian ini atau yang disebut sebagai para wali ya, mulai dari setiap zamannya gitu. Nah, kemudian dari sisi struktur ya, ada yang memiliki makom kutubuz zaman atau al-ghausul a'dham seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu martabatnya kutubuz zaman dan ghausul a'dham. Terus lagi Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, ya, pendiri tarekat Naqsabandi, juga sama. Lah mereka ini memiliki kedudukan ruhani yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka inilah yang memformulasikan ya teori-teori ya kefiat-kefiat yang memudahkan bagi para salik untuk menuju Allah. Maka dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, kemudian Syekh Sazili, turunlah ya dari ke generasi ke generasi ya sampailah pada zaman sekarang ini. Lah mereka inilah yang memiliki keterkaitan silsilah sanad baik secara lahiriah maupun secara ruhaniyah. Jadi kenapa kita perlu mencari koneksi sanad lahiriah dan ruhaniyah? Karena ada kaitannya dengan sayyidur ruh tadi. Istilahnya kamu ikut siapa? Lah orang-orang yang sudah memiliki makom ruhani ya, ini nggak bisa lepas dari sayyidur ruh, dari ya titah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapapun dia. Maka ciri-ciri orang yang
kewaliannya itu mendapatkan titah dari Nabi, ya pasti tertib syariatnya. Kalau ada wali yang agak aneh-aneh gitu ya, kalau masjid buat dirinya nggak apa-apa. Tapi kalau dia seorang guru yang harus mengajarkan murid-murid itu, ya pasti akan dijewer. Kalau seandainya dia ngaku mursyid suloyo dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena seperti Syekh Al-Qusasi itu juga menyampaikan, kalau ada orang ngaku guru, ngaku mursyid, kok mulai berbeda dengan syariat Nabi, diingatkan, kamu ikut Nabi siapa? Gitu. Nah, jadi dengan penjelasan tadi, maka siapapun orang yang menempuh jalan rohani, ya, sebagai seorang salik yang hidup pada zaman sekarang, ya minimal dia punya guru, gurunya ini memiliki silsilah jasmani dan rohani dengan guru-guru yang ketemunya, ya seperti kalau Naksabandiyah ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, misalkan Ziliyah atau Naksabandiyah ketemu dengan Syekh Ba'an, kemudian ke atasnya lagi sampailah kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi ini yang disebut anak-anak rohani itu. Maka ya ketika kita di alam arwah dulu itu ngumpulnya, itu istilahnya dengan siapa gitu, ya nanti ketika di dunia ya pasti akan ngumpul dengan apa yang terjadi di alam arwah. Sebab pertemuan di alam arwah ya itu ketika berproses, kan ruhnya kan berproses di setelah alam arwah kan berproses ke alam misal, ya. Ya. Alam yang kelima itu wal martabatu al khamisah, bermula martabat yang kelima, ya itu martabatu alamil amsal. Nah, ini supaya nyambung. Alam arwah sudah selesai. Martabatu alamil misal, martabat alam misal. Apa martabat malam misal? Wahya ibaratun anil asya, yaitu ibarat anil asya, dari segala sesuatu. Al kauniyati, ya, yang bersifat kauniyah. Kauniyah itu alam, ciptaan. Tapi al muraqabah, dia tersusun. Al latifah, tapi susunannya bersifat halus. Allati la tuqbalu at-tazza, yang tidak menerima dibagi-bagi. Wala tab'id, dan separuh-paruh. Walal harq, dan tidak bisa disigar. Wala iltiyam, dan juga tidak menerima dicampur itu. Nah, ini apa penjelasan martabat alam misal? Ya, alam misal ini definisinya sederhana, yaitu ibaratun anil asya, yaitu ibarat dari segala sesuatu yang sifatnya kauniyah, yaitu ciptaan. Ya, kemudian al muraqabah al latifah, yang tersusun, yang sifatnya halus. Nah, ini ya kalau kaitannya dengan penciptaan diri kita sebagai insan, kita lacak argumentasi Al-Qur'annya. Yang pertama yaitu berbunyi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu. Walaqad khalaqna, dan sungguh kami ciptakan al insanya manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Itu. Saripati tanah.
Kemudian saripati tanah ini summa khalaqnahu nutfata alaqatan. Summa khalaqnahul nutfata fi qararim makin. Kemudian aku ciptakan ya menjadi nutfah sperma yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Nah, sekarang kita kaitkan dengan proses penciptaan diri kita. Ya. Informasi dari Al-Qur'an bahwa kita ini dari sulalah mintin, saripati tanah. Saripati tanah itu kalau unsurnya diteliti unsurnya yang ada di saripati itu kalau diteliti ya. Kalau dalam kitab Al-Futuhat itu jelaskan ya nggak lepas dari 4 unsur, yaitu air, api, udara, tanah. Ini unsurnya, sulalah mintin itu. Kemudian berproses ketika kita makan buah-buahan apapun ya, itu kan sarinya kemudian berproses ke dalam diri menjadi nutfah, yaitu sperma yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Lah setelah nutfah bagaimana? Terjadilah proses penciptaan berikutnya, yaitu terjadi pernikahan. Ya, terjadi akad nikah secara Islami supaya ini melahirkan generasi yang halal yang mendapatkan ridho dari Allah gitu. Kemudian berproses setelah menikah menjadi suami istri, terjadilah proses yaitu pertemuan antara sel laki-laki dan sel perempuan. Ya, bisa dibayangkan sperma ini kurang lebih sekitar 300 juta sel telur, tapi yang jadi cuma 1. Kan ada itu videonya yang sekarang bisa dilihat. Jadi sperma itu ya terdiri dari 300 ya, sel telur, tapi yang berhasil membuahi hanya 1. Kalau yang anaknya kembar ya berarti 2 gitu. Nah, lazimnya 1. Nah, ini kan pertemuan sel telur laki-laki dan perempuan ini yang berproses menjadi zigot. Ini informasi Al-Quran tadi. Pertama nutfah. Nutfah toh kalau nggak diproses berikutnya ya nggak jadi apa-apa. Maka terjadilah pernikahan tadi. Setelah pernikahan kemudian terjadi pertemuan yaitu menjadi zigot. Zigot ini setelah berproses lagi menjadi mudghah. Prosesnya 40 hari. Maaf, alaqah dulu ya. Di Al-Quran summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghah. Hadis menjelaskan prosesnya 40 hari. Nutfah menjadi alaqah 40 hari. Ini kan waktu yang menurut Al-Quran ini kan akurasinya ya pasti nggak diragukan lagi. Jadi selama 40 hari pertama ini proses zigot sampai menjadi alaqah, yaitu darah yang menggumpal. Itu kalau kita lihat videonya bagus itu kalau dikaitkan. Kemudian setelah itu berproses 40 hari menjadi mudghah. Setelah mudghah fakasonal idhoma lahma, kemudian dibungkuslah ya tulang ya dengan daging. Nah, ini.
Terus setelah itu berproses lagi sampai struktur janin itu terbentuk, ya. Ya, sudah ada telinganya, sudah ada matanya, sudah ada tangannya, sudah ada kakinya, struktur lahir, ya. Struktur batinnya, ya, jantungnya sudah ada, hatinya, komponennya sudah komplit lah ini. Ketika komponen sudah komplit, nah ini kan kalau hitungannya kan kurang lebih di usia 7 bulan, ya. Baru wanafahtu fihi ruh. Nah, ruh kita yang di alam arwah tadi ditiupkan oleh Allah ke dalam janin yang sudah berproses sempurna, ya, secara fisik lahir dan batin. Ditiupkan di situ ruh. Ketika ruh ditiupkan, itu sudah membawa file, ya, yang melekat pada ruh ini terkait apa? Nasibnya, jodohnya, rezekinya, ajalnya. Itu ternyata kan ruh yang ditiupkan ke janin nggak lepas dari ketetapan yang ada di Lauhil Mahfud atau di alam wahidiyah itu. Nah, di alam misal inilah, ya, prosesnya sampai 9 bulan. Itu bisa dibayangkan, ya. Proses kejadian kita ini kan ternyata luar biasa. Ketika tadi menjadi proses nutfah, ya, itu kan 300 juta sel yang berkompetisi untuk membawai sel wanita. Kan hanya satu. Ternyata kita pemenangnya, gitu. Itu. Jadi kita bisa wujud di dunia ini kan perjalanannya luar biasa, gitu. Gitu. Nah, akhirnya jadilah Ali, jadilah Azhari, jadilah Aziz, jadilah Topik, gitu kan, jadilah semuanya, gitu. Nah, ini ternyata prosesnya kan secara ilmu, oh, ada penjelasannya, ada uraiannya, gitu. Maka apapun yang terjadi, ya, pada manusia, ya sesungguhnya nggak bisa lepas dari apa yang tadi sudah dijelaskan di awal, qadha itu. Jadi subhanallah, ya, desainnya luar biasa. Setelah 9 bulan di rahim ibu, ya, lebih, baru, ya, lahirlah seorang bayi mungil. Itu. Ya, oleh hadis dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Ya suci karena masih bersih, nggak ada dosa. Itu lesannya nggak, ya namanya masih ori, masih belum kesentuh apapun, belum ada dosa. Dan ruhnya juga masih anget lah, marifahnya itu masih anget, gitu kan. Itu. Nah, setelah di alam misal itu prosesnya selesai, ya, baru wal martabatus satu dan bermula martabat yang keenam, yaitu martabatu alam atsam, yaitu martabat alam atsam, alam fisik. Itu. Jadi alam fisik itu kapan? Ya setelah lahir, ya, ke muka bumi ini, itu masuk ke wilayah alam atsam. Wahya bermula alam atsam ibaratun, itu ibarat anil asyai, dari segala sesuatu, al kauniyati, yang sifatnya kaun. Kaun itu ciptaan. Al murakkabati, yang tersusun. Ya, susun benar, susun apa? Air, api, angin. Struktur kita kan nggak lepas dari itu, air, api. Al kasifati, yang kasar. Kasar itu sudah menjadi
menjadi jasad kasar ini, fisik ini. Kalau di rahim tadi kan dia al-latifah, pakai jasad halus gitu. Maka orang-orang Jawa itu menggunakan istilah jasad kasar itu fisik, jasad halus itu ketika dimensinya di alam rahim tadi. Itu al-kasifati yang fisik ya ada bentuknya. Allati taqbalu atas yang bisa dibagi, ya sudah ada tangan, kaki, kepala ini. Watab'id watab'id dan dibagi. Jadi sudah ada struktur yang secara ilmiah. Ya, itu. Watab'id. Wal martabatus sabi'atu wa huwa a'lam bisawab. Jangan dihabisin lah. Biar nanti ke depan.